Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang materi pertama kita, yaitu dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Nah, untuk dinamika rotasi ini, mungkin kalian sudah ada yang membaca tentang materi ini. Dinamika rotasi ini merupakan cabang mekanika yang mempelajari gerak rotasi dengan melibatkan gaya, massa, dan faktor lain yang turut mempengaruhi gerak rotasi. Kita tahu kalau gerak rotasi itu adalah gerak suatu benda yang berputar pada porosnya, gerakannya secara berputar. Nah, di kelas 10 pun kalian sudah membahas tentang gerak melingkar, yaitu gerak benda yang lintasannya berupa lingkaran. Kemudian keseimbangan benda tegar. Benda tegar ini adalah benda yang bentuknya tetap atau tidak berubah. Nah, yang pertama kita bahas tentang dinamika rotasi. Pada bagian satunya yaitu torsi atau yang disebut dengan momen gaya atau disimbolkan dengan simbol seperti ini yang dibaca dengan tau. Nah, untuk menuliskannya bisa dimulai dari atas kemudian dibuat lurus begini. Nah, dari gambar ini mungkin anak-anak ibu yang laki-laki ini udah sering melihat. Ini namanya adalah kunci Inggris ya kalau ibu nggak salah. Nah, ini digunakan untuk membuka baut pada sepeda motor atau sepeda. Nah, ini gimana cara kalian membukanya? Pastinya ditaruh di sini kemudian ditekan atau ditarik ke bawah. Sehingga kalau untuk membuka baut, kita memutarnya ke arah mana? Iya, ke arah kiri. Kalau untuk memasangnya kita putar ke arah kanan. Jadi saat kalian menarik kunci Inggris ini ke arah bawah, maka kunci ini dia akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Dan jika kalian tarik dia ke atas, maka dia akan berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, jadi apa yang menyebabkan kunci Inggris ini dia bisa berputar pada porosnya? Jadi ini kita sebut dia sebagai poros, tempat dia pusat dia berputar. Kemudian kunci Inggrisnya sendiri panjangnya sampai ke tempat yang kita kasih gaya, itu kita sebut dengan lengan kuasa atau lengan gaya. Nah, gaya yang kita berikan, tangan kita yang memutarnya, itu kita sebut dengan F atau gaya. Kemudian kalian bisa memikirkan lagi, kenapa kita harus menekannya dari arah ujung? Mana yang lebih mudah saat kita menekannya dari dekat ke ujung sini atau ke tengah ini? Ternyata setelah kalian lakukan, gaya yang diberikan itu lebih mudah untuk memutar kunci Inggris ini di bagian ujungnya. Nah, ini bisa kalian cobakan sendiri. Ini jugalah yang dilakukan pada percobaan video sebelumnya yang sudah kalian lihat saat kita membuka pintu. Di pintu itu akan lebih mudah dibuka kalau dia didorong atau ditarik dari arah ujung bagian luarnya. Jadi ini adalah penerapan momen gaya dalam kehidupan sehari-hari. Bisa juga kalian cari contoh yang lain. Silahkan kalian simpulkan sendiri. Kemudian kita lihat berikutnya ini adalah gambar yang kedua tentang kaedah tangan kanan. Nah, ini fungsinya apa? Jika kita anggap baut ini adalah sebagai yang garis panah ini kalau kita genggam menggunakan kaedah tangan kanan, berarti dia arah gayanya ditarik ke arah sini. F. Jadi dia ditarik ke arah sini sehingga bautnya akan berputar berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Nah, torsinya sendiri, arah torsinya kalau baut kita putar ke arah kiri berlawanan dengan arah putaran jarum jam, maka baut ini dia akan bergerak ke atas. Jadi inilah yang disebut dengan arah torsinya.
Jadi ini arahnya ke atas. Sedangkan jika nanti kita putar dia ke arah kanan, si baut ini dia akan terpasang dan baut ini akan terus mengarah ke bawah. Jadi arah torsinya adalah kebalikan, arah panahnya akan mengarah ke bawah. Jadi karena torsi ini dipengaruhi oleh arah, momen gaya dipengaruhi oleh arah, maka momen gaya juga kita sebut sebagai besaran vektor atau besaran yang memiliki nilai dan arah. Kalau sebuah besaran memiliki nilai dan arah, tentunya dia memiliki nilai positif dan nilai negatif. Nah, untuk kesepakatan kita buat saja untuk lebih mudah mengingat, jika gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berputar searah dengan putaran jarum jam, maka torsinya kita beri nilai positif. Jadi kalau arah perputarannya searah dengan putaran jarum jam, torsinya kita beri nilai positif. Sedangkan jika gaya yang menyebabkan benda itu berputar berlawanan arah dengan putaran jarum jam, maka torsinya kita beri nilai negatif. Jadi ini yang harus kalian ingat untuk tanda dari atau nilai dari torsi itu sendiri. Jadi ini harus diingat untuk arahnya. Nah, jadi ingat ya ininya ya. Kemudian lagi, selain dari arah tadi, kita lihat untuk gambar 3 menentukan momen gaya. Ini kita ilustrasikan. Yang kuning ini sebagai lengan gaya atau kunci Inggris tadi, bisa kita buatkan dia yang kuning ini. Dan O ini adalah poros putarannya. Kemudian gaya yang menariknya itu adalah sebesar F. Untuk gaya kita buatkan dia belum tegak lurus terhadap lengan gaya. Jadi gaya ini dia membentuk sudut sebesar theta terhadap sumbu horizontal atau sumbu X. Kalau di sini kita buat sebagai sumbu X. Dan membentuk sudut yang sini ke lengan gayanya. Tentunya ini kalian masih ingat pelajaran matematika 180 dikurang dengan theta. Kemudian apa itu torsi atau momen gaya? Jadi momen gaya merupakan hasil kali besaran gaya F dengan lengan momennya. Ini dia kali silang karena dia besaran vektor. Kalau dia besaran vektor berarti dia punya arah. Nah, ini berlaku jika nanti dia diketahui dalam persamaan vektor satuan. Bisa kita buatkan R disilang dengan F. Secara umum rumus yang kita gunakan nanti adalah rumus ini. Biar lebih mudah, nah ini torsi sama dengan F kali D. Bisa ini aja yang kita ingat, tidak usah ingat rumusnya ini kalau kalian susah. Jadi F kali D maksudnya apa? F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan D adalah lengan gaya yang tegak lurus dengan F. Kuncinya di sini. Torsi adalah perkalian gaya dengan lengan gaya dengan syarat kalau dia sudah tegak lurus langsung kita kalikan. Contohnya apa? Jika gayanya 10 Newton dengan gayanya 5 meter. Lengan gayanya itu sudah tegak lurus terhadap lengan gaya, langsung kita kalikan 5 dikali dengan 10. Gimana kalau dia belum tegak lurus seperti gambar yang sebelumnya? Maka jadikan dia tegak lurus. Gunakan matematika kalian, pelajaran trigonometri. Gimana cara kita menjadikan sebuah vektor untuk saling tegak lurus, atau pelajaran vektor di kelas 10. Buka lagi catatannya. Jika dia seperti yang gambar tadi, jika gayanya membentuk sudut sebesar alfa terhadap sumbu X, maka uraikan dia terhadap sumbu X menjadi R sin alfa. Sekarang kita
kita lihat contoh soal dari keseimbangan dari dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Di sini ada soal yang pertama. Ini ada sebuah batangan panjangnya 3 meter, kemudian ini ada porosnya, ditarik dengan gaya 20 Newton. Perhatikan arah panah ini, kalau arah panahnya ke bawah, artinya batangan ini nantinya akan ditarik ke arah bawah. Coba sambil melihat gambar, kalian berimajinasi, bayangkan ada sebuah batangan ditarik dengan gaya ke arah ke bawah. Kemudian batangan ini dia pasti akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Jadi ini adalah putarannya, ini batangannya ditahan di sini, dia akan berputar mengelilingi poros putaran. Kita tahu sebelumnya bahwa momen gaya itu adalah perkalian antara gaya dengan gaya, dengan syarat gaya dan dengan gaya saling tegak lurus. Nah, di gambar ini gayanya sudah tegak lurus terhadap dengan gaya, sehingga yang pertama kita lihat dulu adalah arah putaran. Sesuai dengan ketentuan yang pertama kita ambil, untuk memudahkan kalian dalam mengingatnya, kita ambil yang searah putaran jarum jam, torsinya kita beri nilai positif, sehingga nanti nilai to-nya adalah positif. Dan berapa nilainya dari torsi ini? Ini adalah rumus secara umum. Yang harus kalian ingat, untuk mencari momen gaya, nilainya adalah kalikan antara gaya dengan gaya, dengan syarat gayanya sudah tegak lurus terhadap dengan gaya. Ditinggal kita kalikan. Hasilnya seperti ini, yaitu 20 Newton dikali 3 meter, hasilnya 60 Newton meter. Silahkan nanti kalian cobakan sendiri, cocokkan jawabannya, apakah kalian ketemu nilainya 60 Nm. Selanjutnya kita lihat soal yang nomor 2. Nah, gimana kalau gayanya tidak tegak lurus atau gayanya membentuk sudut terhadap sumbu X atau sumbu Y? Bisa saja nanti sudut yang dibentuknya terhadap sumbu Y. Kalau dia terhadap sumbu X, artinya si vektor F ini harus kita uraikan dulu terhadap sumbu Y agar dia menjadi tegak lurus. Kalau tegak lurus itu dia harus berada di sumbu Y. Ingat lagi pelajaran trigonometrinya atau pelajaran vektor di kelas 10, bahwa penguraian vektor kalau dia sejajar dengan sumbu Y kan berada di depan sudut 30. Kalau dia di depan sudut, kita gunakan sin. Makanya rumus yang sebelumnya itu adalah menggunakan rumus sin. Seandainya sudut yang dibentuk di gambar adalah sudut dengan sumbu Y, bisa juga kita gunakan cos karena penguraiannya di samping sudut, tergantung sudut yang digunakan. Kapan kita gunakan sin? Jika sudutnya yang dibentuk antara gaya dengan sumbu X. Silahkan dipahami lagi nanti. Kemudian arah. Nah, bagaimana dengan arahnya? Coba kalian bayangkan. Jika batangan ini ditarik dengan gaya arahnya ke atas, berarti arah kita menarik ke atas. Pasti batangan ini dia akan berputar ke arah kiri atau berlawanan dengan arah putaran jarum jam, sehingga torsinya kita tetapkan bernilai negatif. Nah, berapa angkanya? Nah, ini yang kita gunakan. Sebelumnya udah Ibu jelaskan kalau alfa di sini kita menggunakan sin. Alfa itu adalah sudut antara gaya dengan sumbu X atau gaya dengan gaya. Sehingga didapatkan torsinya min 20 sin 30 kali 3 meter. Ini lengan gayanya sama dengan min 20 sin 30 adalah setengah. Ingat lagi nilai sinus kosinus sudut istimewa dikali 3, hasilnya min 30 Nm. Sekarang kita lihat contohnya nomor 3. Gimana kalau gaya bekerja pada benda lebih dari satu gaya? Di sini ada F1, F2, F3, F4, F5, dan F6. Untuk F1,
F1 nilainya adalah 5 dan jaraknya terhadap poros itu adalah 40 tambah 40 yaitu 80 cm, jadinya 0,8 meter. Karena gaya ini dia sudah tegak lurus, nanti bisa langsung kita kalikan. Sekarang arahnya bagaimana? Bayangkan sebuah batangan ini kita tahan poros di sini, ujung yang satu lagi kita tarik ke atas sehingga batangan ini nanti dia akan berputar searah dengan putaran jarum jam. Berdasarkan kesepakatan kita di awal tadi bahwa kalau dia searah putaran jarum jam nilainya positif, beri nilai positif, dan tinggal kalian kalikan 5 dikali dengan 0,8 meter, dapatkan hasilnya di sini. Dan jangan lupa satuannya. Yang kedua F2. F2 ini caranya sama dengan F1, cuman arahnya berlawanan karena dia sudah saling tegak lurus terhadap lengan gaya, maka langsung kita kalikan. Arahnya kemana? Nah, bayangkan lagi, ini sebuah batangannya ditahan di poros, kemudian ditarik ke bawah sehingga batangan ini nanti akan berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Nilainya negatif. Yang ketiga F3. F3 ini dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu Y. Bisa juga kita gunakan langsung menggunakan sudut 53, tapi dia berada di sisi samping. Kalau dia samping kita gunakan cos. Karena sebelumnya ada rumusnya sin, kita cari dulu sudut terhadap sumbu X. Ini adalah 37 derajat, sehingga nanti di belakangnya dikali dengan sin 30 derajat. Jadi F3 ini nanti dia akan tegak lurus terhadap lengan gaya dan arahnya sama dengan F1 karena arah panahnya ke atas sehingga dia akan berputar nanti searah dengan putaran jarum jam. Lengan gayanya adalah dari titik gaya bekerja ke poros yaitu 40 cm. Ini 0,4 meter. Selesaikan. Kemudian yang F4. F4 tepat berada di poros sehingga dia tidak punya lengan terhadap poros. Hasilnya adalah D sama dengan 0 sehingga nanti hasil akhir juga sama dengan 0. Yang F5. F5 dia membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu X. Artinya kalau dia menjadi tegak lurus jika kita uraikan terhadap sumbu Y. Sumbu Y ini sejajar dengan sisi di depan sudut sehingga kita gunakan sin. Selesaikan perkaliannya, dapatkan hasilnya. F6. F6 sejajar dengan lengan gaya. Kalau dia sejajar, berarti sudutnya terhadap sumbu X itu sudutnya adalah 0. Nanti hasilnya sin 0 itu juga sama dengan 0. Sehingga nanti nilainya akan didapatkan 0. Jadi bisa kita simpulkan di sini kapan sebuah gaya itu akan menyebabkan benda itu akan berputar jika gayanya memiliki lengan terhadap poros dan dia tegak lurus terhadap dia membentuk sudut terhadap lengan gaya. Dan kapan torsi itu bernilai 0 jika dia tepat berada di poros dan dia sejajar dengan lengan gaya, maka nilainya sama dengan 0. Kemudian torsi totalnya adalah torsi 1 tambah torsi 2 tambah torsi 3 tambah torsi 4 tambah torsi 5 tambah torsi 6. Jangan lupa nanti tanda plus dan minus dimasukkan ke dalam persamaan sehingga didapatkan hasil akhirnya dan selesaikan. Seandainya hasil akhir didapatkan positif, artinya semua gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berputar searah dengan putaran jarum jam. Jika didapatkan hasil akhir negatif, artinya semua gaya yang bekerja pada benda menyebabkan benda berputar berlawanan arah putaran jarum jam. Materi berikutnya yang kedua adalah momen inersia. Momen inersia merupakan ukuran inersia atau kecenderungan untuk mempertahankan keadaannya pada gerak rotasi yang dipengaruhi oleh pola distribusi massa terhadap sumbu rotasi. Misalkan di sini ada poros putarannya, kemudian ada benda bermassa M, ini kita misalkan sebuah benda bermassa M, maka nanti benda ini dia akan berputar mengelilingi poros ini secara rotasi. Ini yang kita sebut dia dengan momen inersia, yaitu kecenderungan dia untuk mempertahankan keadaannya pada gerak rotasi.
Jadi dipengaruhi oleh pola distribusi massanya yang secara matematis didapatkan I sama dengan perkalian massa dengan kuadrat jarak massa ini ke poros putaran. Jadi R itu adalah jarak dari massanya ke poros putaran. Massa satunya kilogram. Nah, ini keterangannya. Silahkan kalian lihat di materi yang sudah di-download. Kemudian kalau ini partikel, bagaimana untuk benda tegar? Untuk benda tegar ini didapatkan momen inersianya adalah integral dari R kuadrat dm. Dm adalah massa. Ini sudah ada momen inersia yang didapatkan untuk semua bentuk benda tegar, contohnya pada batangan silinder, kemudian plat besi, bola pejal, bola berongga, dan lain-lain. Dapat dilihat di tabel nanti. Untuk momen inersia ini adalah besaran skalar, jadi arah tidak mempengaruhi seperti momen gaya yang sebelumnya sudah kita bahas. Ini kalau hanya ada satu benda bermassa. Bagaimana kalau lebih dari satu benda bermassa? Sama halnya dengan momen gaya, maka juga akan berlaku resultan momen inersia, sehingga kita jumlahkan. Kalau dia ada 10 benda bermassa, berarti I-nya kita jumlahkan sampai 10. Sekarang kita lihat contoh soal. Ini contoh soalnya. Perhatikan gambar 4 partikel yang dihubungkan dengan batang penghubung berikut. Ada M1 pada jarak mempunyai jarak terhadap poros, ini dijadikan poros putarannya, kemudian ada M2, ada M3, dan ada M4. Massa masing-masingnya sudah diketahui. Ini panjang A adalah 1 meter, jadi kalau A 1 meter artinya jarak M1 ke poros putaran adalah 2 meter. Buatkan di sini nanti selesaikan. M1-nya adalah 4, jadi 4 dikali dengan 2 kuadrat, dapatlah I1. Untuk M2, M-nya adalah 4 dan jaraknya adalah sebesar A, yaitu 1 meter, jadinya 4 dikali 1 kuadrat. Selesaikan, dapat hasilnya. I3 dihasilkan oleh M3, massanya adalah 2 kg, dikali dengan jaraknya ke poros, yaitu 2, berarti 2 dikali dengan 2 kuadrat. Buat jawabannya di sini. Yang M4 massanya 2, R-nya adalah B tambah B, jadinya 4 meter, jadi 4 dikali 4 kuadrat. Dapatkan hasilnya. Selesaikan, lalu kalian jumlahkan I totalnya berapa, buat di catatannya. Dapatkan hasil akhirnya. Ini diselesaikan. Kemudian contoh dari teorema sumbu paralel. Ini yang nomor 7. Batang AB homogen 6 meter dengan massa 4 kg dan ini dijadikan porosnya. Batangan AB, jarak dari poros ini ke A adalah 2 cm, terhadap B adalah 4 cm. Kita lihat di tabel bahwa momen inersia batangan itu kalau porosnya berada di ujung itu adalah sepertiga ml kuadrat. Kalau dia di pusat adalah 1/12 ml kuadrat. Karena ini persoalannya porosnya digeser dari pusat massa. Di pusat massa berada di tengah, yang kita gunakan nanti adalah I untuk di pusat batangan. Jadi dia bergeser sejauh 1 cm ke arah kiri. Di sini berlaku teorema sumbu paralel, yaitu I sama dengan I pusat massa ditambah M kali D kuadrat. I pusat massa kita pakai yang I di pusat batangan, yaitu 1/12 ml kuadrat ditambah M dikali dengan D kuadrat. D ini adalah pergeseran dari porosnya dari pusat massa sebelumnya, yaitu 1 cm kuadrat. Didapatkan hasil akhirnya 7 kg meter kuadrat.
Materi yang ketiga dari dinamika rotasi ini adalah hubungan torsi dengan percepatan sudut. Jadi karena dia adalah gerak rotasi, maka dia memiliki percepatan disebut dengan percepatan sudut. Jadi torsi itu adalah perkalian antara momen inersianya dengan percepatan sudut alfa. Di gerak melingkar kita udah tahu sebelumnya alfa itu adalah A tangensial dibagi dengan jari-jari. Untuk energi dan usaha dalam gerak rotasi, energi kinetik rotasi. Nah, ada namanya energi kinetik rotasi. Jadi kalau benda itu dia bergerak secara rotasi, dia memiliki energi kinetik rotasi diturunkan dari persamaan energi kinetik translasi, yaitu V sama dengan omega dikali dengan R. Jadi eka rotasinya didapatkan setengah I dikali dengan omega kuadrat. Untuk benda yang menggelinding memiliki kecepatan translasi dan rotasi. Maksud dari gerak benda menggelinding ini adalah benda yang mengalami gerak translasi dan gerak rotasi. Jadi sambil dia bergerak lurus, misalnya sebuah bola di bidang datar, dia bergerak, sambil bergerak dia juga mengalami gerak rotasi atau dia menggelinding. Nah, berapa energi kinetik yang dialaminya? Tentunya adalah energi kinetik rotasi ditambah dengan energi kinetik translasi. Ini adalah energi kinetik translasi yang sudah kalian pahami di kelas 10, dan ini adalah energi kinetik rotasi. Sedangkan untuk usahanya adalah W sama dengan setengah I omega 1 kuadrat dikurang dengan omega 2 kuadrat dikurang omega 1 kuadrat. Karena usaha itu adalah F kali S. S adalah perubahan perpindahan yang dialami oleh benda. Ini juga sudah dipelajari di kelas 10. Hukum kekekalan energi mekanik. Bagi setiap benda, kalau dia bergerak, maka dia tetap akan berlaku hukum kekekalan energi mekanik, yaitu energi M1, EM1 sama dengan EM2. Karena kita di sini membahas benda yang mengalami gerak rotasi dan juga gerak translasi, maka energi potensialnya ditambah dengan energi kinetik total, energi kinetik translasi 1 ditambah energi kinetik rotasi 1. Kemudian yang keduanya EP2 tambah EK translasi 2 tambah dengan EK rotasi 2. Lebih jelasnya kita lihat di contoh soal. Yang kelima ada momentum sudut. Momentum sudut pada gerak rotasi, ini contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya pada video sebelumnya sudah kalian lihat pada orang yang bermain atau olahraga loncat indah atau pada penari balet. Nah, itu kan ada pengaruh dari saat tangan direntang dan saat tangan ditutup pada saat dia melakukan gerakan. Ini dia menerapkan konsep momentum sudut, yaitu I kali dengan omega. Ini hubungan momentum sudut dengan momen gaya. Pada contoh yang Ibu sebutkan tadi, berlaku hukum kekekalan momentum sudut, di mana momentum sudut awal sama dengan momentum sudut akhir, sehingga didapatkan I1 kali omega 1 sama dengan I2 dikali dengan omega 2. Omeganya kita ambil dari persamaan V sama dengan omega dikali dengan R. Jadi omeganya adalah V per R. Lihat lagi catatan gerak melingkar. Tapi kalau di soal sudah diketahui langsung kecepatan angularnya atau kecepatan sudutnya, langsung kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sekarang kita lihat contoh soal hubungan torsi dan percepatan sudut. Ini lihat di materinya soal nomor 9. Jadi kalau kita buatkan gambarnya seperti ini, kalau di pelajaran kelas 10 sebelumnya sudah kita pernah juga dilihat di bagian hukum Newton.
Nah, ini kalau massa katrol diperhitungkan berarti kita menggunakan persamaan dinamika rotasi. Di ini sebuah katrol digantungkan tali, di ujung talinya ada beban 4 kg dan 3 kg. Ingat lagi langkah pertama kita dalam penyelesaian persoalan ini, uraikan dulu semua gaya yang bekerja pada benda. Kalau dia ada tali berarti dia punya gaya tegangan tali. Dari katrol dia menjauhi, kalau dari beban dia menjauhi beban juga. Dan ini ada T2, arah panah menentukan arah. Kemudian massanya 4 kg, dia memiliki gaya berat W1, dan yang 3 kg kita misalkan dengan W2. Yang ditanya di sini adalah percepatan linear. Kalau percepatan linear masing-masing benda, berarti yang mau kita cari adalah nilai A-nya. Nah, untuk nilai A, langkah pertama kita adalah kita tinjau dulu katrol. Pada katrol itu terjadi gerak rotasi. Kalau gerak rotasi itu berlaku persamaan torsi sama dengan I alfa. Torsi ini adalah gaya kali dengan momen gaya. Pada katrol ada dua gaya yang menyebabkan dia nanti akan bergerak secara rotasi, yaitu T1 dan T2. T1 ini dia akan menyebabkan berputar ke arah kiri, makanya dibuka negatif. T2 kalau di katrol ini ditarik, dia akan menyebabkan perputaran ke arah kanan bernilai positif. T1 gaya kali dengan lengan gaya. Lengan gayanya adalah kalau di sini poros, berarti lengan gayanya adalah sebesar R, jari-jari katrol, yaitu 0,2 meter. Dan sama juga dengan T2. I, momen inersia katrol, lihat lagi di tabel, itu momen inersianya nilainya adalah setengah mr kuadrat, massa katrol dikali dengan jari-jari katrol. Alfa adalah A dibagi dengan R. Kita selesaikan, masukkan angka R, karena T belum diketahui, kita masukkan semua mr, dan di sini juga yang 0,2 ini bisa habis nanti dengan kita coret aja, atau kalian selesaikan matematikanya dulu. 2 dicoret, ini bisa dicoret 1, tinggal 1, yang 0,4 bagi dengan 0,2, tinggal 0,2 di sini, tinggal 2 di sini, jadi dapatkan persamaan 1. Kemudian untuk beban mengalami gerak translasi sehingga berlaku hukum kedua. Kalau dia hukum kedua berarti sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah W1 dikurang dengan W2 dikurang dengan T1 ditambah dengan T2. Jadi ini nanti ada yang kurang, ini kurang T1 tambah dengan T2 sama dengan M1 tambah M2 dikali A. Ini kapan dia bernilai positif dan negatif untuk T? Masih tetap kita lihat lagi catatan ini kelas 10-nya. Kita ambil kesepakatan kalau gayanya itu searah dengan arah lintasan, dia bernilai positif, berlawanan dengan arah lintasan, dia bernilai negatif. Karena W1 lebih berat dari M1 lebih berat dari M2, maka dia pasti akan bergerak ke arah M1, sehingga T1 itu nilainya karena dia menjauhi beban, tadi nilainya negatif, dan T2 dia searah arah panahnya dengan arah gerakan benda bernilai positif, sehingga didapatkan ini untuk persamaan yang kedua. Karena ada min T1 tambah T2, kita substitusikan dari persamaan 1 tadi, yaitu min 2A, didapatkanlah 3A sama dengan 10, sehingga percepatan yang didapatkan untuk benda ini adalah 10/3 meter per sekon kuadrat. Dan percepatan linear yang B, percepatan linear kita dapatkan dari A per R, sehingga didapatkan 3,33 meter per sekon kuadrat dibagi dengan 0,2 meter. Dapatkan nanti hasilnya dalam radian per sekon kuadrat. Kalian selesaikan. Yang C, untuk mencari dari tegangan masing-masing tali, kita tinjau M1 dulu. Di M1 kita lihat semua gaya yang bekerja, yaitu ada W1 dan T1. W1 positif, T1 negatif, karena arahnya ke arah atas. W1 vektornya ke arah bawah. W itu gaya berat, jadi M1 kali G, didapatkan nanti nilai T1. Selesaikan. A-nya ambil dari yang tadi. Kemudian tinjau benda M2, W2 arahnya tadi ke bawah, tadi kan lintasannya ke arah M1, sehingga T2 positif, W2 negatif, didapatkan
Ini min M2 kali G tambah T1 sama dengan M2 kali A. Selesaikan. Jadi nanti di catatan kalian harus ada nilai A, nilai alfa, kemudian nilai T1 dan T2. Ini contoh soal untuk momentum sudut. Seorang pesenam es berputar dengan kedua tangan merapat ke tubuhnya dengan kelajuan sudut. Kelajuan sudut kita misalkan nanti ini W1. Untuk menghambat kelajuannya, pesenam merentangkan kedua tangannya sehingga momentum inersia saat tangannya direntang adalah 5 kg. Kita misalkan dia I2. Dan saat merapat adalah 2,5 kg meter kuadrat. Ini misalkan I1 karena tadi yang omega 1-nya 2, berarti I1-nya juga yang saat merapat itu 2,5 kg. Maka tentukan kelajuan pesenam saat tangannya terentang. Berarti yang mau kita cari adalah omega 2 dulu. Kelajuan itu adalah V. Cari omega 2, nanti kita cari lagi V dari omega dikali dengan R. Nah, tuh. Karena R di sini belum diketahui, untuk soal di sini cukup kita cari dulu kelajuan sudut. Nah, mungkin maksud soalnya di sini adalah kelajuan sudut. Tapi kalau ditanya kelajuan linier, jelas ke sini kelajuan linier, maka cari V. Nanti masukkan nilai I1, omega 1 ini untuk saat tangan merapat ke tubuh, dan I2 omega 2 saat kedua tangan direntangkan. Nah, selesaikan, buat nanti di catatannya. Jika ada pertanyaan silahkan